Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Zahra dengan NPM B1A022060. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum pidana adat, terkhususnya hukum pidana adat Minang, dengan melampirkan poster infografis yang setelah saya buat. Sebelum kita memulai pada pembahasan apa itu hukum pidana adat Minang, terlebih dahulu izinkan saya menjelaskan mengenai apa itu hukum adat dan apa itu hukum pidana adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang tidak tertulis dan telah berkembang dan tumbuh pada kehidupan masyarakat di Indonesia, yang mana hukum ini itu diturunkan secara turun-temurun, dan hukum ini bersumber dari nilai-nilai budaya, sosial, norma, dan adat istiadat, dan ke beberapa kepercayaan lokal. Hukum adat ini digunakan sebagai pedoman hidup untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial sebelum sistem hukum nasional diberlakukan. Serta, apa sih itu hukum pidana adat? Hukum pidana adat adalah bagian dari hukum adat yang mengatur tentang pelanggaran atau perbuatan tercela yang dianggap merugikan masyarakat atau melanggar hukum adat yang berlaku. Hukum pidana adat itu sendiri tidak bertujuan untuk menghukum secara keras seperti dalam sistem hukum negara, akan tetapi lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian secara kekeluargaan, dan pemulihan kehormatan individu maupun kelompok. Beberapa jenis hukum adat di Indonesia yaitu ada hukum adat Mentawai yang ada di Bengkulu, hukum adat Melayu, dan hukum adat Minangkabau, serta lain-lain. Tentunya setiap hukum adat tersebut memiliki struktur, prinsip, dan sanksi tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Setelah saya jelaskan secara singkat mengenai apa itu hukum adat dan apa itu hukum pidana adat, tibalah saatnya kita membahas pada pembahasan inti, yaitu hukum pidana adat Minangkabau. Jadi, hukum adat pidana Minangkabau itu tersendiri adalah sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Minang yang berakar pada nilai adat dan ajaran Islam. Sistem ini menekankan penyelesaian melalui musyawarah serta pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan dalam negari. Tujuannya bukan untuk menghukum melainkan memperbaiki. Jenis-jenis pelanggaran dalam adat Minangkabau ini tersendiri dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, pelanggaran terhadap diri pribadi, contohnya seperti penganiayaan atau pelecehan. Yang kedua, pelanggaran terhadap keluarga atau suku, contohnya seperti perzinaan atau nikah tanpa izin keluarga, atau disebut juga kawin kabau gadang. Yang ketiga itu pelanggaran terhadap harta benda, yang contohnya seperti mencuri harta pusaka atau merusak ladang warisan. Yang keempat itu pelanggaran terhadap kehormatan negari, contohnya itu seperti menyebarkan aib, fitnah, atau melakukan hal yang merusak nama baik kaum atau negari. Lanjut ke ciri khas hukum pidana adat Minang ini adalah restoratif bukan retributif. Lebih menekankan pada menyembuhkan hubungan sosial bukan sekedar pembalasan. Yang kedua itu penyelesaian melalui musyawarah. Dilakukan secara kekeluargaan melibatkan nenek mama, tokoh adat, dan masyarakat. Di beberapa suku itu di setiap suku biasanya ada yang namanya datua, yang dimana datua ini bertugas untuk sebagai penengah atau sebagai perwakilan dari suku tersebut. Yang ketiga itu berlandasan adat dan agama, dikenal dengan prinsip yang lumayan terkenal, yang mana adat bersandi syara bersanding kitabullah, artinya adat bersumber dari agama Islam. Setelah membahas ciri-ciri khas, kita akan melanjut membahas sanksi yang ada pada hukum adat Minangkabau. Yang pertama itu ada denda adat berupa uang, emas, atau hewan itu seperti kerbau. Yang kedua itu permintaan maaf adat, yang dimana dilakukan di depan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga itu adalah sanksi sosial seperti dikucilkan dari kegiatan adat atau diarak keliling kampung. Yang keempat itu ada pengasingan. Pada pengasingan ini terkhusus untuk kasus berat, seperti pelaku bisa dikirimkan sementara ke luar negari. Negari itu adalah daerah tertentu, tiap daerah, yang mana kota itu di Minangkabau disebut nagari. Baik, setelah kita membahas sanksi-sanksi, jenis-jenis sanksinya, kita akan membahas ke tahapan penyelesaian kasusnya. Biasanya itu diselesaikan secara bertahap, yang mana yang pada tahap pertama itu di tahap keluarga, yang dimana diselesaikan di dalam keluarga atau suku oleh nenek mama. Kalau belum juga selesai, lanjut kepada tahap nenek mama atau lembaga adat, yang dimana jika belum selesai juga akan dibawa ke karapatan adat nagari atau KAN, dan
Ketika belum selesai juga, tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir adalah gabungan dengan hukum negara. Jadi ketika tidak terselesaikan oleh hukum adat Minangkabau, maka para tetua akan memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Pada poster infografis saya telah dibentuk diagram, yang dimana pada diagram ini telah terpapar jelas bahwasanya jumlah kasus pelanggaran hukum pidana adat Minangkabau ini kebanyakan dilakukan pada kasus pelanggaran pribadi ketimbang pelanggaran keluarga atau suku, atau pelanggaran harta benda, atau pelanggaran kehormatan nagari, yang dimana ini cukup untuk menunjukkan pentingnya menjaga nama baik dalam masyarakat Minang. Setiap bentuk pelanggaran tidak hanya berdampak pada individu juga, tetapi juga pada martabat keluarga atau suku. Baik, demikian penjelasan saya mengenai hukum pidana adat Minangkabau. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya hukum adat dalam menjaga nilai dan keharmonisan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.